Rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 214 sampai 218 insyaallah sampai waktu surga. Am hasibtum, apakah kamu mengira, menduga, antadkhulul jannah, bahwa kaum ini akan masuk surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian semua cobaan, ujian, masalul ladzina, seperti yang dialami oleh orang-orang khala yang dahulu min qablikum, sebelum kalian. Massathumul ba'sa, telah menimpa kepada mereka kemelaratan, kesusahan, kemiskinan, wad-dharra, penderitaan, sakit, musibah, wazulzilu, dan diguncangkan, hatta sehingga yaqulur rasul, datang ngomong, berbicara para rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman mau bersama rasul, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Ala, ingatlah, inna nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah qarib, sangat dekat. Nah, ayat 214 Al-Baqarah ini menyebutkan kepada kita tentang ujian kita ini, pantas gak masuk surga? Ya, pantas gak ini kita masuk surga? Doa kita kan ingin, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, hamba ingin ridhomu, hamba ingin surgamu. Kita ingin itu kan, ingin surga, ingin ridho Allah. Tapi kira-kira kita pantas nggak? Nah, memantaskan diri kita, pantas nggak kita masuk surga? Ya, padahal walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu masalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang dialami oleh orang-orang dahulu. Mengalami apa? Penderitaan, mengalami kesusahan. Masathumul ba'sa, telah menimpa kepada mereka kemelaratan, kemiskinan, wad-dharra, penderitaan. Ya, apa ini penderitaan dialaminya? Penjelasan lengkap ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau Jalalain hanya penjelasan terjemahnya saja. Ya, artinya adalah bagaimana diuraikan secara lengkap ketika dalam tafsir Ibnu Katsir ini, dalam hadis dari Khattab bin al-Arad, ya Rasulullah, ala tastansiru lana alla tad'ullah lana. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mohon pertolongan untuk kami? Mengapa engkau tidak mendoakan kami? Maka Rasulullah mengatakan, inna man kana qablau kana adukum yudhul min syad ala mafraq ra'si fayakhlusu ila qadaimai. Masya Allah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka ada yang digergaji. Dan sebelum ini Rasulullah menjelaskan, kata ketika sahabat itu mengalami penderitaan perang yang kalah begitu, ya, lalu mengeluh, curhat ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, coba lihat umat-umat yang dahulu, ada yang digergaji dari kepala sampai kedua kakinya, digergaji Pak, begini itu, digergaji. Ini kata Rasulullah. Tapi tetap dia la ilaha illallah, tidak menyurutkan imannya, masih kuat imannya. Ada lagi kata Rasulullah nih, sallallahu,
Ya, wa satu bi amsatil hadid ma baina lahmi wa azmi la yasrifu dzalika an dini. Allahu akbar. Ada juga tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Kata Rasulullah nih, ketika sahabat curhat, kok kenapa kita kalah, menderita, kita miskin, kita susah. Ya, Rasulullah menjelaskan ada yang digergaji dari kepala sampai kaki terpotong, tapi tetap la ilaha illallah. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dan tulangnya. Allahu akbar. Tapi tidak menjadikan dia berpaling dari agamanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wallahi la yutimanna hajal amra hatta yasir rakiba min sun'a ila mauta la yakhufullah illallah wa ziba ala ghanami walakinnakum qaumun mustasta'jilun. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah akan benar-benar menyempurnakan agama ini sehingga yang berkendara dari Sana'a menuju Hadraul Maut tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak pula mengkhawatirkan atas hartanya kambingnya. Tapi kalian, hai sahabatku, orang-orang yang tergesa-gesa, akhirnya turunlah ayat ini tentang bagaimana kalau kita ingin masuk surga harus mengalami apa yang dialami umat-umat yang terdahulu. Kalau kita sih enak, iya fisiknya luar biasa. Kalau kita sih enak ya, iya, ya ekonomi susah ya, ya enak begini masih susah bangun. Yang ajan yang koma bukan santri, itu masya Allah, malu kami, saya malu, maaf ya, oh ya, yang ajan yang koma sengaja, kena aja Abika tahajud di sini, tahajudnya di rumah, pengen tahu, ternyata subuh juga kesiangan. Ini padahal mengalami apa? Hal yang ikuti aja, hal yang apa? Yang mudah gitu ya, belum menderita. Itu umat dahulu digergaji dari kepala sampai kaki, ada yang dikulitin dengan sisir besi, tapi tetap la ilaha illallah. Ya, kemudian ayat ini juga dijelaskan dalam soal Al-Ankabut ayat 1 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Al-Ankabut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falya'lamallahu allazina shadaqu wa ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja? Kami mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Kami beriman sedang mereka tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar, yang iman yang benar, dan mengetahui orang-orang yang pendusta. Ya kan? Jadi kalau kita masih enak ya, apa yang kita alami? Nggak ada penderitanya kan? Ya, tapi saya kemarin yang lihat di medsos ada pengakuan orang-orang yang tahanan politik yang disiksa, disetrum, kelaminnya diituin, alat kelaminnya disetrum, macam-macam. Apa di rejim ini Jokowi kemarin. Itu pengakuan itu. Itu sekarang menyebar di medsos lebih ramai itu. Bener Pak? Jadi bener-bener gaya PKI. Iya ini tahanan politik, bukan tahanan, bukan perampok, bukan korupsi. Ya kalau dulu zaman Pak Harto gak begitu amat. Jadi lebih kejam lagi. Masya Allah. Saya nangis kesian, ya Allah. Pengakuan banyak yang ngomong itu. Bukan 1-2 orang. Yang perempuannya juga apalagi sama disiksa, setrum. Disetrum Pak. Itu ya Allah. Ini tahun-tahun ini Bang Aren. Jadi rejimnya Jokowi itu. Astagfirullah. Ngeliat, aduh ya Allah. Gak tega. Nah itu yang dialami oleh umat-umat yang dahulu begitu. Masalah apa? Masalah iman. Ya, kita sih belum apa-apanya. Makanya saya salut kepada jamaah tabligh.
dari masjid ke masjid, dakwah ya dengan biaya sendiri, dengan pengorbanan hartanya, meninggalkan keluarga. Salut saya itu yang cuma 3 hari, yang 40 hari, bahkan 4 bulan. Insya Allah kapan-kapan saya ngerasain pengen gitu. Kalau 3 hari udah ngerasain, kalau 40 hari belum pernah. Pengen juga gitu. Kalau ulama kan katanya minimal 4 bulan. Ulama tuh, iya katanya. Makanya kata Pak Haji Mukhlis ya, antum gimana sih ya, yang baru ngerasain 3 hari aja Pak Haji. Santri belum pernah nih. Harus ngalamin ya, kalau libur nanti 3 hari ya. Ya, nanti gabung aja ke Masjid Ar-Rahmat, ngalamin, atau sama Bang Anu, sama Bang, ini udah mulai lemah imannya nih, sama Bang Imam, ya itu penguatan iman. Orang yang ikut tablik itu insya Allah imannya kuat. Kalau dia benar-benar istiqomah, ya. Kalau hanya sekedarnya ya nggak dapat. Ya karena di masjid terus kan 3 hari di masjid ngapain? Ibadah, muhasabah, dakwah. Yang paling tinggi kan dakwah, Pak. Kalau ibadah kan pribadi, kalau dakwah pribadi juga, umat juga. Itu yang lebih berat. Dan itu amalan para nabi, para rasul. Ya, saya melihat dulu di pesantren Temboro Al-Fatah tuh, kita tuh 2 bis dari Azikro ke sana, itu melihat suasana agama itu hidup. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama jamaah dengan sholat Jumat. Penuhnya masjid. Saya merindukan begitu tuh, kapan ya di Parung Kulon kayak begitu. Karena ya di Duren Mekar apalagi ini di Temboro sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Bagaimana kira-kira? Penuhnya itu. Ojek hafal 5 juz Al-Quran. Ojek Ustadz 1 juz juga nggak malu kita disebut Ustadz. Di sana itu Pak. Ya Allah, hidup itu. Sholat taraweh 30 juz semalam. 30 juz, bukan 1 juz. 1 juz itu biasa. Jadi sholat tarawehnya dari Isya sampai sahur, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam Quran setiap malam. Jadi kalau 30 hari 30 kali khatam Quran, mana ada kecuali di sana. Saya baru dengar di dunia, bahkan di dunia belum ada. Kalau 1 juz per malam, 2 juz per malam udah biasa. Ini 30 juz per malam. Itu Masya Allah. Itu pesantren Temboro. Coba aja lihat di YouTube-nya, ada kan sholat terlama di dunia. Sholat taraweh 3 juz. Ini jangankan taraweh, tahajud aja kita berat. Ya Pak ya. Subuh aja berat. Nah, hidup agama di sana itu Masya Allah. Yang hafal Quran, ngesantrinya itu, makanya si pajak pengen ke sana dia harusnya. Kalau hafal Quran 30 juz sudah biasa. Hafal Quran plus 5.000 hadis, 2.000 hadis, 10.000 hadis. Santrinya tuh, kenapa? Suasana hidup. Di sana perempuannya hitam semua, karena pakai cadar ya. Allah. Baru udah berapa tahun yang lalu ya setelah almarhum udah lama. Pengen lagi ke sana itu. Nah, maksudnya begini, kalau kita tuh kalau biasa nih, kan kita ada yang ziarah ke makam ini, ke Banten, kemana, itu bagus. Tapi kalau bisa, kalau ziarah itu ke suasana yang di sana, kalau bisa tuh. Kita ziarah 2 bis, 1 bis ke pesantren Temboro, melihat langsung bagaimana kehidupan agama di sana. Itu namanya ziarah. Jadi langsung melihat agama itu hidup. Ya, 24 jam agama itu hidup. Masya Allah, transaksi ekonominya. Masya Allah. Yang menarik di sana, olahraganya olahraga keras Pak. Berkuda, memanah, dan kalau silat sih masih mending. Kalau orang Thailand apa namanya itu? Ya itu olahraga itu. Masya Allah, saya kaget. Waduh, ada yang nanya kan jamaah dari Azikra, kenapa kok olahraganya? Inilah yang lebih sehat lagi ya. Karena di sana tuh santrinya bukan hanya dari Indonesia, dari beberapa negara, dari Yaman ada, dari Yaman aja ngaji di sana, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, dari Singapura,
dari beberapa negara Eropa, ada pesantren di sana. Masya Allah. Itu berapa tahun yang lalu masih ada Kiai Haji Uzairan, sekarang udah wafat digantikan oleh anaknya. Tapi ketika awal hadir juga, hadir ya, itu bersama Haji Mukhlis, hadir Pak, hadir kan dari Temboro kan, waktu awal di Azikro itu salah seorang pimpinan pesantren Al-Fatah. Ya itu saya penginginkan kalau bisa kita ziarah ke sana. Ya emang ya ziarahnya itu bisa melihat langsung kehidupan agama hidup 24 jam. Allah Akbar. Ya bayangkan ya, kita belum ketemu di negeri kita sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Nggak ada. Di kampung kita pun masih jauh. Inilah kenapa saya menggalakkan setiap hari keliling ke masjid-masjid dalam rangka itu, tapi masih belum berhasil ya. Kita kan udah ngaji itu di Nurul Jihad itu udah hampir ada 10 tahun ya. Hampir 10 tahun lah, 8 tahunan. Di Gandaria hampir 10 tahun. Ya. Dari pajak masih MI, sekarang udah sarjana. Ya. Tapi belum ada perubahan dahsyat. Karena itu kan harus muhasabah diri. Ya, masih belum harus ya itulah harus muhasabah. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana umat-umat yang dulu mengalami kesulitan yang luar biasa. Ada yang digergaji, tetapi tetap iman yang makin kuat. Allah Akbar. Kemudian ayat yang selanjutnya. Masih ayat ini ya. Nah, masih ayat ini 214. Wa zulzilu hatta yaqul rasul. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang. Nah, ini ketika Rasulullah mengalami perang sesuatu yang kalah ya, perang Uhud itu kalah ya, terus akhirnya perang Badar menang. Lalu Rasulullah berdoa, mata Nasrullah. Oh bukan, sahabat berdoa, di mana pertolongan Allah, kita ini kalah terus. Lalu Allah jawab, apa jawabannya? Ala inna nasrul qarib, ingatlah pertolongan Allah sangat dekat. Ayat ini ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sungguhnya sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, ini kita yakin. Makanya ada ulama yang mewiridkan. Nah, ini dari Kiai Haji Sofwan Nizami, Allah maghfirlahu walahu mu'adzab. Nah, beliau mewiridkan selesai sholat 5 waktu membaca surah Al-Insyirah 11 kali, maka urusan kita dilancarkan, masalah kita diberikan jalan keluar, rezeki kita dimudahkan, cita kita dikabulkan. Al-Insyirah 11 kali Pak ya, minimal 1 kali lah selesai sholat wajib, kalau bisa 11 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah itu insya Allah dimudahkan. Ini kan apa? Coba ujung ayatnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ada 2 kemudahan dari 1 kesulitan. Ya, kalau dalam ayatnya inna nasrul qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Kemudian ayat 215 tentang masalah infak. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, maza yunfikun, tentang apa yang harus mereka infakkan, kepada siapa infak itu diberikan. Nah itu kira-kira. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allah langsung jawab, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, hartakah, ilmukah, apapun itu bentuknya, faril walidaini, yang pertama infak itu ditujukan kepada kedua orang tua kita. Jadi yang paling terutama adalah 2 orang tua dulu ya. Gimana orang tua kita meninggal dunia? Ada namanya sedekah jariyah. Itulah boleh, sangat boleh. Sedekah jariyah, misalnya sedekah jariyah untuk pesantren Qalbun Salim atas nama emak kita almarhumah, untuk pesantren Qalbun Salim atas nama bapak kita almarhum.
Ini belum pencapaian ini Pak ya. Jadi ternyata setelah diukur di bawah ini 75 meter. Kata tukang minimal 20 jutaan. Ya, itu semuanya tuh antara keramik, pasir, semen, dan ongkos tukangnya sekitar 20 jutaan. Jadi ini ladang akhirat. Kalau Bapak ingin beramal jariah, sangat kami terima gitu ya. Karena masih baru dana yang masuk 6 juta. Itu pun akhirnya ini terus terang aja. Karena lupa ya, ini ternyata pajaknya lumayan. Udah berapa tahun? Pajaknya 5 juta. Jadi akhirnya bayar pajak Pak. Bayar pajak dulu, jadi uang keramik dibayar untuk bayar pajak PBB. Ya, itulah keadaannya. Jadi uangnya nipis banget. Alhamdulillah saja di sini pada infak gede-gede banget infaknya. Ya, ada yang 50 juta. Ya, ya ada ya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah pada senang-senang sini ya. Wah, ya Pak ya. Mudah-mudahan ini yang melihat layar YouTube ini mudah-mudahan bisa ikut kontribusi ladang akhirat, investasi akhirat. Qalbun Salim membutuhkan dana sekitar 20 juta untuk keramik bawah lantai dasar. Insya Allah mudah-mudahan ada dermawan yang ikut berinfak beramal jariah. Insya Allah. Kalau orang kaya mah 20 juta cuma seorang cukup ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan besok saya sampaikan juga di jamaah Gandaria. Mudah-mudahan terbuka hatinya bisa infak 20 juta langsung kita bangun Pak. Jadi kemarin dana ada 6 juta untuk bayar apa PBB, lupa nggak bayar. Jadi berapa tahun tuh 5 juta 5 juta lebih, hampir 6 juta. Jadi kalau satu tahun 300.000 udah berapa itu ya. Jadi berapa tahun nggak kebayar sakingan. Ada dendanya juga lagi, ada dendanya hampir 6 juta bayar PBB ini, tanah ini alhamdulillahnya kan. Kalau 3 lantai itu harusnya ada dana khusus beda. Kalau 3 lantai itu beda, bangunan 3 lantai itu bayarnya lebih mahal lagi, PBB-nya, pajak bumi dan bangunan. Saya mau ngusulin, ini kan pesantren gitu ya. Nah, listrik gratis pengen yang gitu PLN, tapi sampai sekarang nggak gratis. Musola gratis. Saya belum sampai sekarang, makanya pesantren ini belum gratis, lumayan. Tapi fluktuatif sih, kadang 300, kadang 500, kadang 200 ya, tergantung pemakaian. Ya, apalagi kalau pakai AC, masya Allah. Ya. Alhamdulillah sih ketemu aja ya. Karena santrinya banyak yang bayar sih. Ya, jadi ketemu aja. Nah, apa yang pertama kita infakkan kepada siapa? Pertama kedua orang tua. Jadi nanti kalau jadi sukses, tolong infakkan orang tua dulu. Ya, dengan cara apa? Itu orang tua meninggal dunia dengan sedekah jariah atas nama ayah ibu kita. Yang kedua, wal aqrabin, kerabat. Kerabat ini siapa? Ya bisa anak, bisa kakak adik, bisa mantu mertua, pokoknya kerabat kita, seluruh keluarga besar kita. Infak itu, apalagi dia udah miskin, susah, keluarga lagi didahulukan. Nih, jadi nama skala prioritas siapa yang berhak menerima infak. Pertama orang tua, kedua keluarga besar, baru yang ketiga wal yatama, anak yatim. Jadi ternyata anak yatim itu bukan pertama Pak, harus lebih kepada kedua orang tua dulu. Walaupun lebaran yatim kan. Jadi orang tua, akrobin kerabat, baru anak yatim. Wal masakin, yang keempat orang miskin. Apalagi udah orang tua sendiri, keluarga sendiri, yatim lagi, miskin lagi. Oh udah itu dah. Ya, miskin lagi, oh itu udah berhak. Ya miskin. Kemudian wabni sabil, baru yang keberapa? Ibnu sabil. Ibnu sabil siapa ini? Ibnu sabil ini orang yang dalam posisi perjalanan, misalnya musafir. Misalnya ada orang dari mana tuh kan, kadang ada Pak itu Pak, ada yang datang ke Qalbun Salim.
Pak, saya dari belum lama tuh. Siapa ya? Ya karena nggak ada yang bantu. Dari Lombok, Lombok, saya kehabisan uang Pak. Ya kalau dia jujur atau dia nggak jujur itu urusan dia ya. Ya udahlah, yang penting ini saya punya saudara nggak? Saya punya saudara di Depok tapi nggak punya duit. Ya udah, ini ongkos buat naik Gojek. Nanti saya pesanin Gojeknya. Nanti ya sampai Depok, udah, tinggal tenang aja. Udah, ya ini ongkosnya. Gitu. Dan sering itu berapa kali itu ya ke sini ke Walaupun Salib Pak, kita bantuan begitu. Ya. Makanya kalau setiap di Nurul Jihad dan di sini itu infaknya juga kembali ke umat. Jadi dari umat untuk umat. Ya ini namanya Ibnu Sabil ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, sungguh Allah Maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu. Jadi inilah urutan untuk berinfak. Ya, pertama orang tua, kedua keluarga besar. Keluarga besar itu bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa kakak adik, mantu mertua. Yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang kelima Ibnu Sabil. Masya Allah ya, itu urutannya Pak. Nah ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Qala Rasulullah SAW, ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka wa adnak. Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, setelah itu orang-orang yang lebih dekat dengan kerabatmu. Itu tuh tadi kan urutannya begitu Pak. Urutan dalam kita berinfak. Dan harus ingat ya, infak itu balasannya nggak tanggung-tanggung, 700 kali lipat. Ya kan? Kalau kita baca Quran satu huruf 10 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27. Kalau kita infak 700. Masya Allah. Langsung naik tuh ya. 10, 27, 700 infak itu. Masya Allah. Ya apalagi ya ini urutannya ya. Orang tua, keluarga besar, anak yatim, orang miskin, baru yang kelima orang perjalanan. Ini ayat 215. Dan apa yang kita lakukan Allah Maha tahu. Kemudian ayat 216. Selama ya suruh 5 menit lagi ya. 10 menit lagi maaf. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu kalian benci, tidak mau kalian berperang. Jadi perang itu wajib hukumnya. Wajib ketika di daerah perang. Nah kita harus pahami ini. Jihad itu dilihat medannya. Ketika di medan perang, kita jihad perang. Ketika di medan dakwah, jihad dakwah. Ketika mahasiswa, santri, pelajar, jihadnya jihad belajar. Jadi memahami jihad itu jangan sempit Pak ya. Dalam kondisi tempat apa kita berjihad. Kalau kita berjihad di tempat Palestina itu perang, membela Palestina melawan Israel. Kalau jihad politik itu kita memilih pemimpin yang benar-benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau jihad ekonomi kita kembali ke ekonomi syariah. Kalau jihad dalam keluarga, bagaimana jihadun nabi baitikunna, istri itu kan ada nih. Ada ibu-ibu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, enak dong bapak-bapak mah bisa berjihad melawan agama, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Kita nih ibu-ibu, emak-emak, gimana berjihadnya? Apa kata Nabi? Inilah ibu-ibu zaman Nabi. Bagaimana jihad? Apa kata Rasulullah? Jihadunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu di rumah. Apa itu? Mengurus suami anak-anaknya. Itulah jihadnya ibu-ibu. Jihadunna fi baitikunna. Jadi jangan anggap remeh, nyuci, ngepel,
membasuh mengurus anak cucu itu jihadnya ibu-ibu. Ya, jihad terpelajar menuntut ilmu, belajar. Jihad ya dakwah di medan dakwah. Jadi jihad itu sesuai dengan medannya. Karena itu diwajibkan atas kalian berperang, padahal kalian nggak mau, benci untuk berperang. Ya, wa asa an taqru syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak senang, kalian benci, tapi itu lebih baik buat kalian. Padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi itu lebih buruk dari kalian. Nah ini nih, ayat ini kita harus pahami secara universal ya. Artinya begini Pak, misalnya nih kita diberikan rezeki yang sempit, padahal Allah sayang kepada kita, itu bagian daripada ujian Allah. Atau kebalikannya, kita senangnya pengen kaya, ya kita pengennya senang kaya, padahal itu buruk buat kita. Ya, bisa jadi kekayaan itu malah menyusahkan kita nanti di akhirat. Bisa jadi kemiskinan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itulah. Makanya apa di ujung ayatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak tahu. Jadi makanya kita itu mesti husnuzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Itulah rukun iman yang keenam. Ya, yakin dengan takdir Allah, baik buruknya dari Allah, semuanya itu kita harus yakini. Husnuzon, sabar dan syukur, itulah ciri orang yang beriman. Sabar ketika menghadapi kesulitan, syukur ketika menghadapi kenikmatan. Itu yang dilakukan oleh Maroko. Sebelum main bola doa, setelah menang sujud syukur, ya kan? Iya, menang dengan timnas pusat Belanda maksudnya, ya kan ya. Belanda kalah kan? Nah, itulah. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum main doa, setelah menang syukur. Nah, itu begitu kan? Itu dilakukan ya. Karena memang Maroko itu apa ya? Tempatnya menuntut ilmu juga, salah satu negara ya tempat ilmu ya. Ya, apa namanya, Ustaz Abu Somad salah satu alumni Maroko juga. Banyak ilmu-ilmu yang luar biasa di sana. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas kita menjadi semakin yakin ya. Ya, ini ayat bagus banget nih ya. Bisa jadi ya, boleh jadi yang kalian tidak senangi itu baik buat kalian, atau kalian senangi itu buruk buat kalian. Karena Allah tahu apa yang terjadi buat kalian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan ayat 217. Jadi